sampai abad 17 itu sama sekali kita nggak menemukan sumber yang seperti misalnya kalau di tempat lain umpama kan ada lontar, tertulis di daun lontar, terutama pada suku-suku, tidak kitab sih sesungguhnya, jadi ditulis di daun lontar, kayak di Bali, kayak di NTB, kemudian di Jawa itu kan ditulis pada daun lontar karena kertas dia ada kan. Ini berupa catatan. Catatan. Kadang-kadang itu berupa puisi, berupa sajak, berupa mantra, biasanya begitu. Jadi berupa mantra-mantra. Nah itu cuma catatan gitu kan. Nah dituliskan di daun lontar. Dan itu digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya pembacaan mantra, ritual-ritual tertentu kan. Nah lalu tempat kita tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita tidak mengenal apa yang disebut dengan huruf. Nah huruf kita tuh baru tahu huruf itu ketika sudah mulai masuk Islam. Agama Islam masuk, yakni mengenal huruf Arab Melayu. Jadi tulisannya Arab, bahasanya Melayu. Ya, makanya tadi kalau misalnya katakan orang kita di hulu sungai itu, atau kadang-kadang ya orang Banjar lah gitu, orang di bagian selatan ini, orang Melayu ini, kalau kenapa nggak bisa menyebut botol gitu? Karena memang kebiasaan di orang Arab itu kan ada bulat, lalu butul, nah, kan gitu. Karena kebiasaannya di Melayu itu, jadi lidahnya juga membaca memang butul. Lawan huruf E juga lah. Nah kan ada juga, itu kan ada, kan ada. Jadi misalnya tabu, ada tabu. Nah. Bulat itu tidak ada. Nah, itu tadi kebiasaan karena silakan. Wah, nih ngaran siapa tadi? Siapa ngarannya nih? Mahasiswa Pian ya. Iya, siapa perkenalkan dulu. Nah, nama ulun Pian Aruna Jamudian bae dari pendidikan sejarah. Nah, tuh. Nah, ini abang hendak datang silakan aja. Nah, Bapak silakan lanjut aja, Pak. Iya, lanjut. Oke. Kalau kita mengikuti teori yang sudah diakui umum ya, yang orang dipakai gitu ya, nih orang di Nusantara ini itu pernah apa yang disebut dengan menerima kedatangan migrasi dari penduduk yang datang dari bagian utara, ya ini dari perbatasan antara sekarang itu Tiongkok ya dengan daerah-daerah seperti pokoknya di daerah yang disebut dengan Sungai Mekong. Sungai Mekong itu kan berada di antara Cina dan sekarang ini mungkin ada beberapa negara di bawahnya itu, ada Kamboja, ada Vietnam, kan ada Laos kan gitu. Cina bagian selatan lah paling. Ya, di selatan, tapi bukan Cinanya, tapi perbatasan situ di Sungai Mekong itu. Ya, jadi diperkirakan mereka ini di sekitar aliran Sungai Mekong itu diperkirakan. Artinya apa? Artinya mereka ini nenek moyang yang pernah bermigrasi ke selatan ini dari utara itu, kalau lihat peta kan Sungai Mekong itu dari utara kita gitu. Jadi ini diperkirakan imigrasi. Lalu pembuktiannya apa sih gitu, kan gitu, pembuktiannya apa gitu, kok dikatakan dari utara bukan dari selatan ke utara, ada juga mengatakan dari selatan ke utara. Pembuktiannya begini, pembuktiannya itu penemuan fosil yang disebut dengan Pithecanthropus itu di daerah Cina itu ada namanya gua Jukuten itu ditemukan ada fosil Pithecanthropus nang sama lawan yang kita temukan di sekitar Bengawan Solo itu. Ya tapi umurnya tatuha di sana. Iyalah. Tatuha di sana. Tatuha nang di sana umurnya pada nang di sini. Walaupun bentuk manusianya sama-sama Pithecanthropus. Jadi tapi tatuha di sana umurnya diperkirakan tatuha. Dari hasil penelitian itu tatuha, berarti nang Tuhan di atas itu tato itu yang turun ke bawah gitu loh. Nah itu tuh. Jadi terjadi migrasi. Nah sekarang migrasi besar-besaran itu setelah mulai surutnya air laut, sehingga muncul daratan-daratan tadi kayak Kalimantan, Sumatera. Nah lalu ada disebut dengan migrasi dua gelombang. Ada yang ini silahkan aja karena anda semua bisa dibaca di referensi lain, kita sambil ngobrol ini. Ada yang disebut dengan Proto Melayu, Diotro Melayu. Nah, jadi jadi ini percampuran, jadi ada Mongolitnya gitu loh. Nah ada Mongolitnya, jadi ras Mongolit gitu. Jadi makanya kadang-kadang disebut dengan Austro-Mongolit gitu. Jadi orang Mongolit Astianya gitu. Nah lalu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau yang aslinya itu kulitnya kuning gitu ya.
Ya, kuning-kuning, rambut lurus. Iya. Rambut lurus, kemudian ada yang bergelombang sedikit. Kayak ulun kira-kira kurang lebih Nah, jalan. kurang lebih ya Mata sipit kan, kayak mata sipit. Nah, Mata sipit. iya, jadi itu seperti ciri-cirinya seperti itu, mengolit kan. Nah, jadi mongolite ini turun mongolite ini diperkirakan bermigrasi ke selatan dengan 2 gelombang, artinya 2 waktu dia. Jadi yang pertama disebut dengan proto Melayu, proto itu artinya Melayu tua. Iya. Lalu ada diotro. Nah, yang proto inilah yang kita sebut sebagai orang-orang apa yang sudah mendukung sampai ke Papua sana, yang proto ini. Nah, kalau yang diotro ini Melayu muda. Nah, Melayu muda ini masih banyak, masih sampai hari ini istilah sisa-sisanya. Jadi dari proto dan diotro itu sisanya ya kita ini sekarang. Nah, lalu diperkirakan dari gelombang kedatangan itulah yang menghuni wilayah-wilayah misalnya Semenanjung Malaysia itu kan, kemudian Sumatera, lalu Pulau Jawa ada semacam jembatan gitu ya. Jadi pada saat air surut mereka juga turun bergelombang, pada saat air naik dia menetap gitu loh. Nah, kemudian pada saat air naik juga mereka melakukan migrasi juga dengan perahu-perahu. Makanya tidak aneh kan kalau mintipek dan artefaknya orang-orang yang masih kental dengan kata lain tidak terlalu mengalami percampuran luar biasa, terutama pada agama-agama kuno ya, agama kuno ya, itu selalu saja ada simbol-simbol perahu itu. Misalnya pada upacara-upacara ritual. Ya, misalnya kalau di Meratus itu atau di Perbukitan Meratus itu selalu ada gambaran-gambaran tentang perahu gitu ya. Jadi mengingatkan kembali tentang masa-masa perjalanan mereka. Nah, kemudian di upacara kematian juga selalu saja kadang-kadang tempat mayatnya itu dibuat seperti perahu gitu. Nah, seperti perahu. Jadi kemudian tulang belulang ditempatkan di dalam lubang kayu yang dibuat seperti perahu tadi. Nah, ini sesungguhnya adalah artefak kesinambungan masa lalu tadi. Nah, itu sampai dengan sebelum abad 17 kita tidak punya bahan yang disebut dengan catatan yang seperti kita temui di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena kita tidak mengenal huruf. Baru kita mengenal tadi ketika Pas Islam masuk. nah, ya ini huruf Arab. Makanya tuh orang kampung tuh huruf Latin gak bisa, tapi huruf Arab bisa menulis gitu nah. Ya. Nah, misalnya tabo ya. Nah, nang tabo tadi bisanya nulis, tapi huruf Latin gak bisa. Membaca huruf Latin gak bisa, buta huruf Latin. Tapi huruf Arab bisa. Iya. Nah, Mistar. iya, itu membaca Yasin kawah aja. Nah, ya kalau membaca berjanji kawah aja. Tapi suruh membaca surat kelahiran gak bisa. Nah, Latin. Nah, kita baru mengenal huruf setelah Islam. Jadi berarti Islam masuk kapan sih gitu? Itu bermacam-macam pendapat. Lalu kita mengenal di sini setelah itu yang ada suku-suku yang menyebar di mana-mana. Nah, ini tadi dari hasil migrasi Proto Melayu dan Diotoro Melayu tadi. Lalu mereka menamakan diri mereka itu, penyebutannya itu, identitasnya itu biasanya berdasarkan tempat tinggal. Misalnya contoh orang lebih mengenal orang Kapuas ya. Karena ada Sungai Kapuas. Nah, itu Iya. ada kalau ini orang ini aja maksudnya atau ini, jadi berarti sungai. Jadi makanya ini perlu kita pahami dulu sebelum terbentuknya apa yang kita sebut dengan orang Banjar, orang Dayak dan sebagainya. Itu sebetulnya awalnya itu sungai-sungai itu. Jadi orang Kapuas tadi karena ada sungai Kapuas. Orang Mandawai aja. Sama aja lah. Karena ada. Kurang lebih. Karena ada pulau Kersuah Mandawai. Nah, tapi ada sungainya ada. Ada. Nah, sama kalau. Nah, orang Mandumai. Ya, Ya, Sungai Sungai jelas. juga. Nah. Sungai juga. Ya kalau. Iya. Nah, orang Alai. Iya, orang Alai di gunung, sungai. Sungai Alai lah. Iya. Nah, Sungai Alai. Orang Hamandit jar. Sungai Iya, Amandit, Amandit. Kandangan. Kandangan. Orang negara jar. Sungai Negara. Sungai Negara. Nah, Iya. artinya awal-awal tuh ada tahu kita nang ini suku nang apa, nang ada itu buat mana tuh jar? Buat Kapuas. Karena nya tinggal di daerah Sungai Sungai. Kapuas. jadi ini orang Kapuas.
Ini di sini aja nih halus-halus nih aja nah. Oke. Nah halus nih. Iya. Orang koin ya. Sungai Koen. Nah, ya kalau Sungai Miai. dikira Miai. lain dikira Queensland. Australia aja. Queensland aja lah. Soalnya Queens Selatan. Ya. Nah, dikira ini kan kalau di kuliah ini kan tujuannya nih sampai 6 semester. Nah, kita sih 6 semester. Jadi ini kan gratis buatnya nih. Kuliah gratis nih. Nah, Jangan lupa subscribe nanti. asal akun mendengarkan aja gitu kan. Asal akun mendengarkan. Nah, jadi penamaan itu berdasarkan sungai. Ini masih sampai ke identitas di jalan. Ya, jadi perlu dipahami oleh kita semua. Jadi apa yang kita sebut sebagai orang Banjar, orang Dayak, itu kemudiannya yang mempersatukan sebuah identitas. Nah, kan? Nah, lalu yang ada itu Dayak itu munculnya kemudian penamaannya, tapi manusianya udah lama gitu ya. Tadi ada manusia-manusia sungai tadi, makanya disebut sebagai manusia-manusia sungai karena tinggalnya di sungai. Penama identitasnya juga berdasarkan nama sungai itu. Nah, misalnya gini, Marabahan, Sungai Marabahan. Muarabahan. Nah, kan kayak itu. Nah, orang Barito tuh jar. Kalau kita bahasa nang kayak bubuhannya tuh, bubuhan mana tuh jar? Bubuhan Barito tuh jar. Bubuhan Barito datang di bubuhan Puruk Tahu jar nah kan gitu. Jadi Sungai Barito. Sungai. Dasnya nih, dasnya. Nah, ya. Jadi sungai. Iya. Ini harus dipahami tuh Nanda. Nah, ini kadada di anu nih, kadada nih di orang tuh di perukunan tuh kadada nih kada melihat kita nih. Iya. Nah, jadi dia sekarang nama. Nah, jadi terbentuklah orang-orang yang bermukim di pinggir-pinggir sungai. Iya. Nah, jadi itu dulu titiknya dulu. Bubuhan das. Nah, orang-orang sungai. Lalu selain mereka tinggal di pinggir sungai, karena memang ekologis sungai, maka perhidupannya juga kehidupan sungai. Iya. Nah, jadi perhidupan sungai itu apa? Misalnya, tidak hanya menyangkut soal kegiatan sehari-hari di sungai, ya mata pencaharian, ya kan? Kemudian kesana kemari melalui sungai. Alat transportasinya pun transportasi air, yakni jukung. Jadi orang bahasa tulisan Arabnya paraho. Kada ada paraho. Anak mana rute jadi paraho jar. Nah, interaksi sosialnya bisa banyak di sungai. Di sungai. Jadi itu. Lalu muncul orang sungai. Sekarang gini. Lalu itu yang kita catatan itu kada ada. Catatan itu enggak ada, tapi artefaknya ada gitu. Iya. Buktinya apa tadi? Penyebutan itu sampai ada hari ini. Iya. Penyebutan itu sampai hari ini ada. Artinya itu artefak gitu. Artefak. Jadi jarang tadi kan. Artefak itu kan kemarin katanya kan benda. Kan gitu, benda. Oke. Nah, jadi itu kalau kita bisa terjemahkan lebih luas daripada itu, tidak hanya wujud kebendaan saja, itu orang arkeoya gitu. Tapi kita penyebutan itu juga merupakan bagian dari kesinambungan artefak masa lampau. Jadi apa yang selama ini menjadi bagian dari sebutannya kah, identitasan kah. Nah, tapi ada yang bilang ada yang berbeda. Tapi kan semua orang masa lalu itu sungai ya gitu. Peradaban besar itu peradaban masa lalu selalu di sungai.